Iblis dikhianati cucunya sendiri kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangi Nabi dan Rasul. Sebelum masuk ke ceritanya, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Diceritakan di suatu tempat di Gunung Tihama muncul seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Lalu ia mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Siapakah engkau?" Orang tua itu pun menjawab, "Aku Hamam bin Hasim bin Luqais bin Iblis." Setelah mendengar namanya, kemudian Rasulullah pun bertanya lagi, "Engkau dan Iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang kau lalui antara 2 jarak itu?" Hamam pun menjawab, "Ya Rasulullah, usia dunia ini hampir punah kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam, ketika Habil membunuh Qabil, aku masih anak-anak. Meskipun begitu aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkawinan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang terkutuk dan anak muda yang diajarinya." Kemudian Hamam pun berkata, "Ya Rasulullah, tolong jangan engkau sebutkan hal itu lagi. Karena sesungguhnya aku telah bertaubat." Kemudian Hamam pun melanjutkan, "Ya Rasulullah, aku pernah bersama Nabi Nuh alaihi salam di masjidnya dan dengan beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwahnya. Sehingga beliau pun menangis dan aku ikut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesali atas perbuatan itu. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." "Ya Rasulullah, aku juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, 'Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Habil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia. Apakah menurutmu taubatku masih diterima?' Kemudian Nabi Nuh alaihi salam pun menjawab, 'Wahai Hamam, berhasratlah kepada kebaikan, dan lakukanlah kebaikan sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Oleh karena itu ambillah air wudhu dan bersujud memohon ampun kepada Allah." Hamam pun langsung melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihi salam pun menyuruh kepadanya, "Angkatlah kepalamu karena sesungguhnya taubat darimu sudah diterima." Namun Hamam tetap senantiasa dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamam juga menceritakan kepada Rasulullah bahwa ia pernah bersama Nabi Hud alaihi salam dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Ia juga mengatakan ia sering bertemu Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi salam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu ia bertemu dengan Nabi Ilyas di lembah. Ia juga bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Musa mengajarkan Taurat kepadaku. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa berpesan kepada Hamam, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihi salam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian ketika ia bertemu Nabi Isa alaihi salam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, Nabi Isa alaihi salam pun berpesan kepada Hamam, "Jika engkau bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah salamku kepadanya." Setelah mendengar perkataan Hamam yang bertemu dengan para nabi terdahulu dan pesan ucapan salam dari Nabi Isa alaihi salam yang disampaikan Hamam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memandang ke arah yang jauh. Kemudian Rasulullah pun menangis.
dan berkata atas Nabi Isa alaihi salam selagi dunia masih ada, dan salam atas Muhammad di atas amanah yang telah engkau sampaikan kepadaku. Kemudian Hammam pun berkata, wahai Rasulullah, lakukanlah yang sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Musa kepadaku. Yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membacakan kepadanya surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Nabi, At-Takwir, Al-Ihsan, Al-Falaq, dan surat Anas. Sayyidina Umar bin Khattab pun berkata bahwa ia tidak tahu apakah Hammam keturunan iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena setelah ucapan terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hammam adalah menanyakan apa yang ia butuhkan, setelah itu Rasulullah pun tidak berbicara apa-apa lagi sampai mereka berpisah. Kisah ini menyampaikan kepada kita bahwa para nabi dan rasul memiliki tugas yang sama, yaitu menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak umat manusia agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.